Bab 631, Kevin tiba. Mark membawa Julian dan meninggalkan daerah di mana Sekte Tianshan berada. Ketika dia sampai di jalan di luar, dia siap untuk pergi ke kota Tianqi dan mencari tempat di kota untuk mengobati luka Julian. Saat ini, banyak helikopter muncul di langit. Dalam sekejap, ratusan helikopter muncul. Ini Kevin yang berasal dari Kyoto. Setelah Kevin menerima perintah Julian, dia segera pergi untuk membuat pengaturan, dan kemudian bergegas ke lokasi Julian secepat mungkin. Mengapa ada tentara? Mark memandang ke langit dengan ekspresi serius. Dia tidak tahu apakah ini dikirim oleh raja untuk membunuh prajurit yang tersisa. Beberapa helikopter mendarat perlahan. Kevin, yang melarikan diri dalam pertempuran, turun dari helikopter terlebih dahulu. Segera setelah itu, banyak tentara-tentara api merah yang turun dari pesawat. Saat Kevin turun dari pesawat, dia melihat Mark menggendong seorang pria. Dia datang dan bertanya, "Siapa kamu?" Dia memperhatikan secara khusus pria yang dipegang Mark dan melihat penampilannya dengan jelas. Wajahnya sedikit berubah dan dia berteriak, "Bos!" Dia bergegas mendekat dan bertanya dengan cemas, "Ada apa dengan dia?" "Siapa kamu?" Mark bertanya dengan tenang. Kevin segera berkata, "Tentara naga hitam dari hutan belantara selatan, Komandan Bintang 1 Angin Hitam, sekarang dikirim ke Kyoto untuk menjadi Panglima Tentara Api Merah." Mendengar bahwa itu adalah bawahan Julian, Mark pun menghela nafas lega dan berkata, "Dia terluka. Bantu aku menjaganya, dan aku akan menyembuhkannya." "Ya," Kevin segera berbicara, dan segera memerintahkan, "Tolong lindungi aku, tidak ada yang boleh mendekat, dan kalian semua, tolong cari di sekitar untuk melihat apakah ada orang yang mencurigakan." "Ya." Tentara api merah yang hadir segera bersiaga. Pada saat yang sama mulailah mencari-cari. Mark, sebaliknya, menurunkan Julian dan meminta Julian duduk bersila, lalu mengaktifkan energi sejatinya untuk menyembuhkan luka Julian. Kevin memperhatikan dari samping. Melihat wajah pucat Julian, hatinya berdebar kencang. "Komandan, seorang lelaki tua ditemukan." Saat ini, seorang tentara berlari dan melaporkan. "Bawa ke sini." "Ya." Tidak lama kemudian, seorang lelaki tua dibawa kemari. Ini adalah Kelvin. Kelvin tampak seperti berusia 40-an, tetapi setelah dia menderita cedera parah, energi aslinya menghilang, dan penampilannya dengan cepat menjadi tua. Jika Julian tidak menggunakan 81 jarum untuk memperbarui hidupnya tepat waktu, dia akan mati. Dia berbaring di dalam mobil untuk beristirahat dan ditemukan oleh tentara api merah. Dia diangkat dan perlahan berjalan. Saat ini, dia sama sekali tidak memiliki sikap pria kuat yang tak tertandingi. Dia tampak tua, wajahnya berkerut, dan dia bahkan tidak bisa berjalan dengan mantap. Kelvin datang dan melihat Mark menyembuhkan luka Julian, dan bertanya, "Ada apa dengan Julian?" "Siapa kamu?" Kevin bertanya. Mark juga melirik ke arah Kelvin dan tidak mengenalinya sejenak. Dia mengerutkan kening dan bertanya, "Siapa kamu?" Kelvin menghampiri dan berkata, "Biarkan saya memeriksa kondisi fisiknya." "Jangan bergerak." Para prajurit tentara api merah di belakangnya mendorongnya ke arahnya. Mark menyelesaikan pekerjaannya, membaringkan Julian di tanah, berdiri, menatap ke arah Kelvin, dan berkata, "Coba lihat." Dia menggunakan energi sejatinya untuk menstabilkan sementara luka Julian, dan perawatan selanjutnya akan memakan waktu lama. Dan tempat ini bukanlah tempat terbaik untuk menyembuhkan. Julian harus dikirim kembali ke Kyoto sesegera mungkin. Kelvin bergegas mendekat, berjongkok, meraih tangan Julian, dan meletakkan jari-jarinya di denyut nadinya. Setelah beberapa saat, wajahnya menjadi serius dan bertanya, "Apa yang terjadi? Mengapa dia terluka begitu parah?" Pemukulan ini, organ dalam hancur dan meridian di seluruh tubuhnya hancur. Merupakan keajaiban bahwa dia tidak mati. Mark menghela nafas, anak ini pasti berhati lembut. Saat melawan Joseph, dia mengalahkan Joseph tapi tidak menunjukkan kekejaman apapun. Dia melepaskan Joseph, tapi pada akhirnya dia diserang oleh Joseph. Itu sebabnya dia terluka parah. Kelvin berdiri, menatap ke arah Mark, dan berkata, "Mark, saya tahu bahwa keterampilan medis keluarga Fisher tidak ada bandingannya, tetapi Anda tidak dapat menyelamatkannya sekarang. Saya punya cara untuk menyelamatkannya dan membuatnya tetap hidup. Tapi apa?" Mark menatap Kelvin. "Saya juga menebak-nebak dalam pikiran saya, siapa ini? Di antara orang-orang kuat yang muncul di konferensi Tianshan ini, dia belum pernah melihat orang ini." Kelvin tampak serius dan berkata, "Setelah pengobatan, akan ada gejala sisa. Apa efek sampingnya, dan siapa kamu?" Kelvin tidak menyebutkan siapa dia, namun menjelaskan, "Cara saya merawatnya cukup istimewa, yaitu menggunakan serangga voodoo khusus untuk memperbaiki tubuhnya. Namun setelah dia sembuh, voodoo tersebut akan tetap ada di tubuhnya. Dari selanjutnya, voodoo akan terus ada di tubuhnya. Tubuhnya hidup berdampingan, dan dia akan sering menderita gigitan serangga beracun." Kamu. Mendengar ini, wajah Mark berubah sedikit dan dia mundur beberapa langkah.
Kamu dari Sekte Gu? Siapa kamu dari Sekte Gu? Tidak peduli siapa orangnya lagi. Jika kamu setuju, aku bisa menyelamatkannya sekarang. Saya tidak setuju, sangat tidak setuju. Mark tampak tegas. Dia tahu betapa buruknya racun itu. Kamu terlalu meremehkanku. Aku memang tidak bisa menyembuhkannya sekaligus, tapi beri aku waktu dan aku pasti bisa menyembuhkannya. Mark masih memiliki kepercayaan diri. Dia tidak dapat menyembuhkan Julian dengan segera, tetapi dia memiliki keyakinan penuh bahwa dia dapat menjaga Julian tetap hidup. Jadi yang terbaik. Kelvin mengangguk dan tidak berkata apa-apa lagi. Siapa kamu? Mark tampak sedih, dengan aura kuat keluar dari tubuhnya. Tangan di punggungnya mengepal, dan niat membunuh ada di dalam hatinya. Sebagai orang kuat, bagaimana mungkin Kelvin tidak mengetahui bahwa Mark memiliki niat membunuh? Menghadapi Mark yang pembunuh, dia berkata dengan tenang, Kelvin. Begitu Kelvin mengucapkan 3 kata ini, bahkan Mark pun terkejut dan mundur beberapa langkah. Kelvin adalah perwakilan suatu zaman. 100 tahun yang lalu, ketika dia berumur 40 tahun, dia memasuki alam ketujuh dan menarik banyak orang berkuasa. Daxia mampu mengusir musuh asing, dan Kelvin sangat diperlukan. Dia baru saja dikalahkan oleh rakyatnya sendiri. Jangan gugup, Kelvin berkata dengan tenang, saya hanyalah orang yang sekarat sekarang. Jika Julian tidak datang untuk menyelamatkan saya pasti sudah mati sejak lama. Jika Anda ingin membunuh saya pasti tidak akan menjadi lawanmu. Mark menghela nafas lega. Dia sangat ingin membunuh Kelvin. Namun, karena mengira Julianlah yang menyelamatkan Kelvin, dia memilih untuk tidak mengambil tindakan. Mark memandang Kevin dan memerintahkan, siapkan helikopter untukku. Aku akan membawa Julian kembali ke Kyoto untuk menyembuhkan lukanya. Cakra sangat akrab dengan tempat ini. Dia akan memberitahumu apa yang harus dilakukan. Cakra? Siapa Cakra? Mark berkata, kamu tidak perlu mengetahuinya, dan kamu tidak perlu mencarinya. Tunggu di sini, dia akan segera kembali kepadamu. Cakra sedang mencari luka dan Julian di area Sekte Tianshan. Jika dia tidak menemukannya, dia pasti akan kembali. Kevin tidak bertanya apapun dan segera mengatur helikopter untuk mengawal Mark pergi dari sini. Aku akan ikut denganmu juga. Kelvin berkata, aku juga cukup mahir dalam keterampilan medis. Mungkin aku bisa membantumu di saat kritis. Anda? Mark melirik ke arah Kelvin. Sejujurnya, dia tidak terlalu mempercayai Kelvin. Ini adalah bos Sekte Gu, bos sebenarnya. Terlebih lagi, kekuatan Kelvin sangat menakutkan. Setelah diserang oleh Bari, ia bertarung tanpa terpisahkan dengan Bari, dan akhirnya ikut serta dalam pertempuran yang membunuh penyuruh tersebut. Dengan kekuatan seperti itu, dia, Mark, merasa rendah diri dengannya. Bab 632, Perpanjangan Hidup. Setelah memikirkannya, Mark mengangguk. Dia pernah melihat penampilan Kelvin sebelumnya. Sekarang sudah menjadi seperti ini, itu berarti dia telah kehilangan energi aslinya dan akan segera mati. Kelvin sekarang tidak menjadi ancaman baginya. Di bawah pengaturan Kevin, Mark, Kelvin, dan Julian yang tidak sadarkan diri naik helikopter dan meninggalkan daerah itu. Kevin, sebaliknya, menunggu dengan sabar di sini. Tidak lama kemudian, Cakra berbalik dan melihat tentara tiba. Dia juga tahu bahwa inilah orang yang diatur Julian untuk datang ke sini. Saat dia mendekati tentara, dia segera diserang oleh banyak orang. Aku sedang mencari jenderalmu. Para prajurit tentara api merah tidak berani bersantai. Dia meraih Cakra dan pergi mencari Kevin pada saat yang bersamaan. Setelah Kevin mendapat berita itu, dia bergegas mendekat, menatap Cakra dan bertanya, siapa kamu? Cakra berkata, Kepala Sekte Tianshan, Cakra. Kevin, Kepala Sekte Tianshan, tidak mengetahuinya, tapi Cakra mengetahuinya. Dia segera memerintahkan, mundur. Ya. Para prajurit tentara api merah mundur. Kevin berkata, orang tua dari keluarga Fisher telah memberitahuku bahwa kamu memahami hal-hal di sini dan biarkan aku mendengarkan pengaturanmu. Cakra menunjuk ke reruntuhan gunung di depan dan berkata, ada banyak orang yang terkubur di bawah gunung. Kita perlu menggali gunung untuk menyelamatkan mereka. Kevin mengangguk dan berkata, baiklah, peralatan penyelamat sudah dalam perjalanan dan akan segera dikirim. Ayo pergi dan periksa situasinya dulu. Ayo pergi. Dia memimpin Kevin dan beberapa prajurit tentara api merah maju. Apa yang terjadi di sini? Kevin bertanya dalam perjalanan menuju reruntuhan Sekte Tianshan. Cakra tidak menyembunyikan banyak hal dan menjelaskan masalahnya secara detail. Saat itulah Kevin mengetahui kisah dalam prajurit kuno itu. Dia tidak bisa menahan nafas dalam-dalam dan berkata, saya tidak menyangka bos telah melalui begitu banyak hal dalam waktu sesingkat itu. Kelompok itu tiba di reruntuhan Sekte Tianshan. Tempat ini hancur, tetapi Cakra masih bisa menilai posisi pembukaan pintu masuk. Dia menunjuk ke sebuah reruntuhan dan berkata,
pintu masuknya seharusnya ada di sini. Tidak butuh waktu lama untuk mulai menggali dari sini. Kevin mengangguk dan berkata, saat tentara naga hitam dan tentara kotaknya tiba, kami akan segera memulai penyelamatan. Kevin tinggal di sini dan bekerja sama dengan Cakra untuk menyelamatkan orang. Dan para pejuang yang memperoleh ramuan batin dengan cepat melarikan diri dan meninggalkan tempat ini. Mereka yang tidak mendapatkan ramuan dalam mengejar mereka yang mendapatkan ramuan dalam, semuanya berusaha merebut ramuan dalam. Selama periode ini, Julian tiba di Kyoto dengan selamat dan kembali ke keluarga Fisher. Halaman belakang Fisher. Mark membaringkan Julian yang tidak sadarkan diri di tempat tidur, lalu menulis resep obatnya, dan memerintahkan anggota keluarga Fisher untuk mengambil obat tersebut dan segera merebusnya. Calvin sedang duduk di samping tempat tidur, terus-menerus memeriksa luka Julian. Setelah Mark memberikan instruksi, dia berjalan mendekat dan bertanya, apa pendapatmu tentang cedera Julian? Calvin menggelengkan kepalanya sedikit dan berkata, jika saya berada di masa kejayaan, saya dapat menggunakan ki saya yang kuat untuk memperbarui hidupnya secara paksa. Selama dia bangun, dengan keterampilan medisnya, dia dapat sepenuhnya menyelamatkan dirinya sendiri. Calvin telah melihat keterampilan medis Julian. Sebelumnya, dia terluka parah dan hampir mati. Tapi Julian menggunakan beberapa jarum perak untuk dengan paksa menariknya kembali dari gerbang neraka. Dia belum pernah melihat atau mendengar keterampilan medis seperti itu. Omong kosong. Mark memarahi, jika saya berada di masa jayanya, saya akan mampu menghidupkannya kembali. Mark juga berada di alam ke-8. Jika dia belum mengalami pertempuran dan energinya belum habis, dia dapat sepenuhnya menggunakan energinya untuk secara paksa memperbarui kehidupan Julian. Selama Julian bangun dan perlahan pulih, cepat atau lambat Anda akan pulih. Pada saat ini, darah tumpah lagi dari sudut mulut Julian. Melihat ini, ekspresi Mark sedikit berubah. Dia segera berjalan menuju lemari obat, mengeluarkan beberapa botol kecil, menuangkan banyak ramuan, dan dengan paksa memasukkannya ke dalam mulut Julian, dan kemudian mengaktifkan energi aslinya untuk menstabilkan luka Julian. Sekitar 10 menit kemudian, Mark pingsan dan duduk lemah di kursi, mengulurkan tangan untuk menyeka keringat di dahinya. Calvin tampak serius dan berkata, tidak akan menjadi masalah jika ini terus berlanjut. Dia terluka terlalu parah, pil penyembuhan biasa tidak ada gunanya. Dia perlu terus-menerus mendukung energi sejatinya untuk tetap hidup. Energi sejati saya telah lama hilang. Sekarang saya tidak bisa melakukannya sama sekali. Anda tidak dapat meningkatkan energi sejati Anda, dan energi sejati Anda kurang dari 1/10 dari energi di masa kejayaan Anda. Aku tahu, tapi apa yang bisa dilakukan mengenai ini? Mark berkata dengan lemah. Saat dia berbicara, dia mengeluarkan pil dan meminumnya, menyempurnakan kekuatan pil dan dengan cepat memulihkan energi aslinya. Calvin berkata, jika Anda tidak menggunakan Gu, Anda harus menemukan beberapa orang dengan Zeki yang kuat untuk bergiliran menjaganya, dan bergantian menggunakan Zeki untuk menyembuhkan luka-lukanya dan menjaga kondisi fisiknya. Kemudian Anda dapat segera memulihkan Zenki Anda. Ketika Zenki Anda pulih, Anda dapat menstabilkan cederanya sekaligus. Tuan Mark mengetahui semua ini. Namun, semua orang berkuasa di dunia pergi ke Sekte Tianshan untuk berpartisipasi dalam konferensi Tianshan. Namun dalam konferensi Tianshan ini, banyak orang yang meninggal dan banyak yang terluka. Bahkan jika beberapa orang kuat selamat, mereka pasti akan mengintai berikutnya dan tidak akan muncul dengan mudah. Kemana dia bisa mencari orang kuat dengan ki yang kuat? Awasi saja, aku akan mencari generasi muda keluarga Fisher. Mark berdiri dan pergi. Masih ada beberapa pejuang di keluarga Fisher, dan ada cukup banyak di alam keempat dan kelima. Bahkan jika energi sebenarnya tidak kuat, jika mereka bergantian, tetap tidak ada masalah untuk menjaga vitalitas Julian. Selama dia diberi waktu untuk memulihkan energi aslinya, luka Julian dapat sepenuhnya stabil. Tak lama setelah dia pergi, dia menelepon 7 atau 8 anggota keluarga Fisher. Dia memerintahkan, mulai sekarang, Anda akan bergiliran menggunakan energi sejati Anda untuk menjaga vitalitas dalam tubuh Julian. Ketika setengah dari energi sebenarnya dikonsumsi, gantilah untuk memulihkan energi sebenarnya. Anda tidak boleh memotongnya. Ya. Keluarga Fisher semuanya mengangguk. Meskipun mereka semua merasa tidak senang dengan Julian, mereka tidak berani mengabaikan perintah leluhur mereka. Calvin memandang junior ini dan dia sangat khawatir. Namun, sekarang setelah semuanya mencapai titik tertentu, dia tidak punya pilihan selain menyerahkan kehidupan Julian kepada generasi muda ini. Setelah Mark memberi perintah, dia berbalik dan pergi. Dia juga terluka, dan dia harus menyembuhkan lukanya secepat mungkin dan mendapatkan kembali energinya secepat mungkin. Malam tiba. Di tengah sungai, ribuan rumah tampak remang-remang. Villa tempat tinggal Priscilia. Beberapa wanita berkumpul. Tahun baru Imlek akan tiba dalam 2 hari, dan saya tidak tahu apakah Julian dapat kembali tepat waktu untuk merayakan tahun baru Imlek. Taraf memasang ekspresi sedih di wajahnya. Julian membunuh banyak orang untuk menyelamatkan mereka.
Sekarang dia sangat khawatir dengan kondisi Julian. Sarah tidak dapat dihubungi lagi, dan dia tidak tahu bagaimana situasi Sekte Tianshan saat ini. Seharusnya baik-baik saja. Priscilia memegang kentang goreng dan berkata dengan ekspresi acuh tak acuh, bukankah Sarah dan Evelyn bergegas? Evelyn sangat pintar, dia pasti akan menemukan jalan. Melanie juga terlihat cemas dan berkata, ada begitu banyak keributan di kota Tianqi sekarang. Tentara telah dikerahkan, dan ada juga jet tempur yang melakukan pengeboman dengan liar. Orang-orang di atas menekan, mengatakan ini adalah latihan militer, tapi ini jelas bukan akting. Akankah sesuatu benar-benar terjadi? Jangan khawatir, tidak apa-apa. Priscilia berkata, Julian adalah Raja Naga, Panglima Tentara Naga Hitam, atau Panglima Tentara Api Merah. Jika dia membuat terlalu banyak keributan, dialah yang membuat orang lain bergerak. Bab 633, Demonisasi Sarah. Pada siang hari ini, warga kota Tianqi merasakan pergerakan tersebut. Banyak jurnalis lepas lokal yang memberitakan kejadian tersebut. Sekarang sudah menyebar di internet. Bahkan ada beberapa video buram. Dalam video tersebut, jet tempur sedang mengebom gunung bersalju. Warga di seluruh negeri sangat memperhatikan kejadian ini, dan beberapa orang juga panik, khawatir akan terjadi serangan bersenjata oleh negara musuh. Namun penjelasan yang diberikan negara adalah latihan militer sehingga warga tidak perlu khawatir. Taraf dan yang lainnya tahu bahwa ini jelas bukan latihan. Sesuatu yang besar pasti telah terjadi di kota Tianqi. Sekarang mereka berada jauh di sungai, mereka tidak tahu persis apa yang terjadi. Beberapa orang khawatir. Priscilia tampak acuh tak acuh di permukaan, tapi dia juga sedikit khawatir di dalam hatinya. Malam berlalu dengan tenang. Hari berikutnya, kota Tianqi, Sekte Tianshan yang jaraknya ratusan kilometer. Sejumlah besar pasukan muncul di sini. Ada tentara naga hitam hutan belantara selatan, tentara api merah Kyoto, dan tentara Kotake wilayah barat. Ketiga angkatan bersenjata bersama-sama menyelamatkan. Dengan peralatan profesional dan penyelamatan profesional. Setelah satu malam, sebuah lorong akhirnya digali, dan keesokan paginya, para pejuang kuno dari berbagai sekte dan keluarga yang terjebak jauh di bawah tanah diselamatkan. Puluhan ribu orang menghadiri konferensi Tianshan kali ini. Sejauh ini, hanya lebih dari 3.000 orang yang selamat. Yang lainnya terluka dalam pertempuran antara banyak orang kuat dan penyuruh, atau dibunuh oleh tentara. Lebih dari 3.000 orang yang tersisa semuanya relatif kuat. Sarah, yang sedang berjalan keluar, melihat Kevin, berjalan mendekat dan bertanya, Kevin, di mana Julian? Ini. Kevin ragu untuk berbicara. Ekspresinya membuat Sarah merasakan firasat buruk di hatinya. Dengan kecemasan di wajah cantiknya, dia bertanya dengan mendesak, mengapa kamu ragu-ragu? Di mana Julian? Cakra datang dan menjelaskan, Julian pernah bertarung dengan Joseph, Pangeran Dun dari klan Dun, sebelumnya. Dia diserang oleh Joseph dan terluka parah. Apa? Wajah Sarah sedikit berubah. Terluka karena serangan diam-diam. Kemarahan muncul di hatinya. Pada saat ini, sesosok muncul di benaknya. Gambar Julian diserang secara diam-diam, terluka parah dan terbaring di tanah sambil muntah darah. Darah di tubuhnya seperti air mendidih saat ini. Saat darah mengalir, aura menakutkan muncul. Nafas ini seketika membentuk badai yang tak terlihat. Beberapa prajurit di sekitar tubuhnya langsung terlempar dan jatuh ke tanah dalam keadaan berantakan, mengeluarkan seteguk darah. Kevin bahkan lebih buruk lagi. Tubuhnya terbang puluhan meter, jatuh dengan keras ke tanah, dan tidak pernah bangkit lagi. Ini, ekspresi semua orang berubah. Mereka tidak tahu apa yang terjadi, mengapa tubuh Sarah mengeluarkan aura yang begitu menakutkan. Apa yang terjadi? Cakra, yang dekat dengan Sarah, juga sedikit mengubah wajahnya dan menatap Sarah. Dia menemukan bahwa aura di tubuh Sarah sangat kuat, dan dia berteriak tepat pada waktunya, Sarah, apa yang kamu lakukan? Mati. Rambut panjang Sarah terlihat tenang dan spontan. Dia mengulurkan tangannya. Swoosh. Pedang jahat sejati yang tertinggal jauh di bawah tanah di gua salju berubah menjadi cahaya pedang dan ditembakkan dengan cepat, muncul secara akurat di tangannya. Memegang pedang jahat penekan, dia melompat ke udara dan menghilang dalam beberapa tarikan napas prajurit. Setelah dia pergi, kawasan itu kembali tenang. Banyak prajurit yang gugur berdiri satu demi satu. Kevin juga terbantu. Namun, dia mendapat pukulan berat. Orang-orang dari lembah Raja Pengobatan segera mengobatinya. Adapun yang lainnya, Anda melihat saya dan saya melihat Anda, dan mereka semua terlihat bingung. Evelyn melihat ke arah kepergian Sarah, dengan ekspresi serius di wajah cantiknya, dan bergumam pelan, apa yang sebenarnya terjadi. Mengapa aura Sarah begitu kuat? Dia memandang Cakra dan bertanya, Tuan Max, apa yang terjadi? Apa yang Anda katakan padanya? Cakra juga terlihat bingung dan berkata, saya tidak mengatakan apa-apa.
Dia bertanya di mana Julian berada, dan saya mengatakan kepadanya bahwa Julian terluka parah dalam serangan diam-diam oleh Joseph dari keluarga Dunn. Dia tiba-tiba tampak seperti seorang orang yang berbeda. Cakra menceritakan kisah itu lagi. Mendengar ini, Evelyn terkejut. Julian bertarung dengan Joseph dan mengalahkan Joseph. Dia tidak bisa mempercayainya. Joseph, ini adalah nenek moyang keluarga Dunn, alam ke-8 sejati. Julian bisa mengalahkan Joseph, betapa menakutkannya ini. Setelah menarik napas dalam-dalam, dia bertanya, apakah Julian baik-baik saja? Cakra tampak serius dan berkata, situasinya tidak terlalu optimis, tetapi sekarang Mark, leluhur keluarga Fisher, telah mengambil tindakan, semuanya akan baik-baik saja. Itu bagus, saya harap semuanya baik-baik saja. Ayah, Caitlin datang dan muncul di depan Cakra. Melihat reruntuhan Sekte Tianshan, dia bertanya, Ayah, sekarang Sekte Tianshan telah dikalahkan, apa yang harus kita lakukan? Wajah Cakra tampak tak berdaya. Ia juga tidak menyangka akan banyak hal yang terjadi di konferensi Tianshan ini. Sekte Tianshan kita telah berakar di sini selama ribuan tahun. Mari kita lihat korban yang diderita sekte kita dan kemudian mulai membangun kembali sekte tersebut. Ya. Caitlin segera berbicara. Swoosh. Di lorong bawah tanah, sesosok tubuh tiba-tiba melayang keluar. Sebelum ada yang bisa bereaksi, seorang lelaki tua muncul di hadapan semua orang. Apa yang terjadi? Mengapa pedang jahat sejati terbang dengan sendirinya? Ini Dimitri. Dia berada di gua salju, mencoba memahami rahasia gua salju, tetapi dia menyadari aura pedang jahat sejati. Ketika dia bergegas ke sana, pedang jahat sejati telah menghilang. Semua orang mundur sedikit dan memandang Dimitri dengan ketakutan. Evelyn sedikit mengernyit, lalu segera berjalan mendekat, dengan senyuman di wajah cantiknya, dan bertanya, kakek, apakah pedang jahat sejati itu? Dimitri melirik Evelyn dan berkata, itu hanya pedang. Apakah pedang baru saja keluar? Ah, ya. Evelyn segera berkata, saya tidak tahu apa yang terjadi sekarang, tetapi Sarah tiba-tiba berubah menjadi orang yang berbeda, dan kemudian cahaya pedang terbang keluar dari lorong bawah tanah. Ini sebenarnya adalah pedang. Sarah mengambil pedang ini dan melarikan diri. Saya tidak tahu apa yang terjadi. Aura Sarah sangat kuat sekarang. Ups. Ekspresi Dimitri sedikit berubah. Dia buru-buru bertanya, mau kemana? Evelyn menunjuk ke arah berlawanan yang ditinggalkan Sarah dan berkata, ke arah sana. Ini bukan, kata Cakra buru-buru. Namun, sebelum dia bisa mengatakan apapun, tubuh Dimitri melintas dan menghilang dari pandangan. Cakra memarahi, Evelyn, apa yang kamu lakukan? Mengapa kamu berbohong kepada Dimitri? Evelyn mengerutkan kening dan berkata, siapa yang tahu apa yang sedang dilakukan Sarah dan Dimitri? Pasti ada sesuatu yang mencurigakan tentang kedua orang ini. Bagaimana kita bisa membiarkan mereka bertemu? Cakra memikirkannya dengan hati-hati dan mengangguk, ya, itu masuk akal. Aku akan kembali. Setelah Evelyn mengetahui bahwa Julian dibawa kembali ke keluarga Fisher di Kyoto untuk dirawat, dia tidak tinggal di sini lebih lama dan segera pergi. Dia tidak sabar untuk kembali ke Kyoto dan ingin melihat kondisi Julian. Meskipun Sarah tidak ada di sini sekarang, kembalilah dan lihat apakah ada peluang. Bab 634, menuju ke keluarga Dunn. Dimitri mengikuti arah yang ditunjukkan oleh Evelyn, tetapi setelah mengejar beberapa saat, dia tidak merasakan nafas pedang jahat sejati. Aura pedang jahat sejati agak aneh. Saat dia mengambil pedang, dia bisa merasakannya meskipun jaraknya beberapa kilometer. 2 jam kemudian, Dimitri berhenti. Dia mengerutkan kening, apa yang terjadi? Mengapa tidak ada bau pedang jahat sejati di sini? Ada keraguan dalam ekspresinya saat dia bergumam, mungkinkah gadis Evelyn ini berbohong padaku? Dia menutup matanya dan berpikir. Sarah menjadi iblis setelah mendengar bahwa Julian terluka parah dalam serangan diam-diam. Cakra berkata bahwa orang yang menyerang Julian adalah Joseph dari keluarga Dunn. Secara logika, jika Sarah tidak menggunakan energi aslinya, dia seharusnya baik-baik saja. Saya sudah memperingatkannya sejak lama untuk tidak menggunakan energi aslinya. Dia harusnya mengetahui keseriusan masalah ini. Dia tidak boleh menggunakan energi sejatinya, tapi kenapa? Apa yang terjadi? Pedang jahat sejati ada di gua salju bawah tanah dan dia berada di luar. Bagaimana pedang jahat sejati bisa keluar untuk menemukannya secara langsung? Dimitri terus bertanya pada dirinya sendiri. Mungkinkah emosi mempengaruhi Sarah dan menghidupkan kembali darah penyu di tubuhnya, dan pedang jahat sejati merasakan darah penyu? Dimitri merasa kemungkinan besar itulah yang terjadi. Jika ini masalahnya, maka tempat yang dikunjungi Sarah adalah Kyoto. Dimitri tidak yakin, tapi sekarang, dia tidak punya pilihan selain pergi ke Kyoto dan mengunjungi keluarga Dunn. Jika Anda datang terlambat, konsekuensinya akan serius. Sarah mengetahui bahwa Julian diserang secara diam-diam, dan kemudian dia menjadi iblis. Kemudian secara tidak sadar, dia pasti akan pergi ke keluarga Dunn untuk membalaskan dendam Julian.
Dimitri segera meninggalkan tempat itu tanpa henti, menuju kota Tianqi dan bandara. Setelah tiba di suatu tempat dengan sinyal ponsel, dia mengeluarkan ponselnya dan menelepon orang-orang di istana Raja Surgawi. Gunakan semua jaringan intelijen segera untuk menanyakan keberadaan Sarah. Ya. Suara serak terdengar dari telepon. Dimitri dengan cepat menuju ke bandara. Sebelum tiba di bandara, orang-orang dari istana Raja Surgawi menanggapi pesan tersebut. Hallmaster, Sarah muncul di bandara Tianqi 1 jam yang lalu. Apakah kamu sudah tahu kemana dia pergi? Pergi ke Kyoto. Hubungi saya di bandara segera. Saya akan tiba di bandara dalam 5 menit. Ketika saya tiba, pesawat khusus akan segera diberangkatkan. Saya ingin kembali ke Kyoto. Ya, saya akan segera mengaturnya. Dimitri berhenti berbicara dan bersandar di kursi belakang taksi, dengan lembut mengusap pelipisnya. 5 menit kemudian, dia muncul di bandara. Istana Raja Surgawi sudah mengurus semuanya. Begitu sampai di bandara, dia langsung naik ke pesawat dan pesawat segera lepas landas menuju Kyoto. Saat ini, di pesawat menuju Kyoto, Sarah sedang duduk di sana, memegang pedang hitam di tangannya. Dia tampak tenang dan tidak memiliki kegembiraan atau kekhawatiran di wajahnya, tetapi pupil matanya menakutkan, dan bola matanya yang putih bersinar dengan warna merah darah, seperti sepasang mata iblis. Namun, matanya tidak selalu merah darah, tapi terkadang kembali normal. Duduk di sebelah Sarah adalah seorang pria berusia 30-an. Pria itu mengenakan setelan jas dan memiliki rambut pendek yang modis. Rambutnya berwarna coklat dan dia terlihat sangat tampan. Namanya Etes, seorang pengusaha. Ia juga dianggap sebagai sosok sukses di kota Tianqi. Dia memulai bisnisnya pada usia 20 tahun. Hanya dalam 10 tahun, dia memiliki kekayaan puluhan juta. Begitu dia naik pesawat, dia memperhatikan Sarah. Pakaiannya sedikit kotor dan dia terlihat sedikit malu, tapi itu tidak menutupi kecantikannya. Di pesawat, dia secara khusus memamerkan ponselnya yang bernilai lebih dari $10.000 dan sebuah jam tangan senilai ratusan ribu, tetapi Sarah di sampingnya tidak pernah melihatnya. Hal ini membuat Etes sedikit bingung. Di masa lalu, ketika dia terbang dengan pesawat, jika dia memamerkan kekayaannya, para wanita cantik dan pramugari di sekitarnya akan menyukainya. Tapi sekarang tidak berhasil. Dia mengumpulkan pikirannya untuk jawabannya, terbatuk pelan beberapa kali, berbalik dan berseru, "Nona, apakah Anda dari kota Tianqi? Apakah Anda bepergian ke Kyoto?" Dia mencoba yang terbaik untuk membuat nadanya lembut, menarik, dan menarik. Mendengar ini, Sarah meliriknya. Pada saat ini, Etes melihat mata gelap Sarah berubah menjadi merah darah. Ah! Dia berteriak ketakutan, dan tubuhnya tidak bisa menahan diri untuk tidak terjatuh keluar. Jika dia tidak memakai sabuk pengaman, dia pasti terjatuh ke tanah. Detak jantungnya berdebar kencang, dan butuh beberapa detik untuk bereaksi. Ketika dia melihat lebih dekat, dia melihat seorang wanita cantik menatapnya dengan ekspresi bingung. Matanya tidak berbeda dengan orang biasa, tapi jauh lebih cantik dari orang biasa. Sarah melirik Etes, tidak berkata apa-apa, dan berbalik untuk melihat keluar jendela. Di luar jendela, awan putih berterbangan. "Apakah kamu terpesona?" Etes bergumam pelan. Dia merasa bahwa dia pasti terpesona. Dia menarik napas dalam-dalam, lalu berkata dengan senyum cerah di wajahnya, "Halo, Nona, nama saya Etes. Saya dari kota Tianqi. Saya memiliki restoran hotpot daging sapi, dan sekarang ada lebih dari 30 jaringan toko. Saya pergi ke Kyoto kali ini hanya untuk melihat pasar dan ingin berkembang di Kyoto." Sarah mengabaikannya. Hal ini membuat Etes sangat bingung. Mengapa ini tidak berhasil? Di masa lalu, ketika dia menghadapi wanita cantik itu, selama dia memberitahu mereka bahwa dia telah membuka lusinan jaringan restoran hotpot, wanita cantik ini akan memiliki bintang di matanya dan mengambil inisiatif untuk mengkhianatinya. Etes menatap Sarah. Dia hanya bisa melihat profil Sarah. Bahkan profilnya pun sempurna. Dia terpesona. Dia bersumpah dalam hatinya bahwa dia akan menangkap wanita cantik Sarah ini. Selama periode ini, dia terus memulai percakapan. Namun, Sarah tidak mengucapkan sepatah kata pun dari awal sampai akhir. Segera kami tiba di Kyoto. Sarah turun dari pesawat sambil memegang pedang jahat sejati dan berjalan keluar dari bandara. "Nona." Etes mengikuti. Di luar bandara, Sarah mengarahkan pedang panjang ke tangannya dan meletakkannya di leher Etes. Ekspresinya menjadi gelap dan dia berkata, "Keluar." Etes ketakutan. Setelah beberapa detik, dia menyadari apa yang dia lakukan dan berkata sambil tersenyum, "Nona, Anda benar-benar unik. Apakah Anda seorang pendukung? Anda seorang aktor. Saya juga kenal beberapa sutradara hebat. Bagaimana kalau ini, saya akan membantu Anda membuat garis." Sarah tampak kesakitan di wajahnya. Segera, pembuluh darahnya menonjol. "Keluar dari sini." Dia meraung.
Dia memiliki keinginan untuk membunuh. Namun, dia dengan paksa menekan hasrat membunuh di dalam hatinya. Raungan keras mengejutkan Etes. Dia tertegun dan tertegun selama beberapa detik. Pada saat dia bereaksi, Sarah sudah pergi. Pada saat ini, butiran keringat mengalir di dahinya. Setelah beberapa saat, dia pulih dan bergumam, apa yang terjadi? Bagaimana kecantikan yang begitu indah bisa begitu menakutkan? Hanya dengan raungan ini, aku ketakutan. Rasanya seperti jatuh ke dalam sebuah jurang yang dalam. Sarah menahan diri. Dia sudah bangun. Dia sudah bangun sekarang dan memiliki kesadaran aktif di otaknya. Namun, keinginan untuk membunuh di dalam hatinya menjadi semakin kuat. Jika kamu berani menyakiti Julian, kamu akan mati. Ekspresinya menjadi suram lagi. Pupil matanya menjadi merah darah. Dia mengambil pedang jahat sejati dan bergegas menuju pinggiran kota tempat keluarga Dunn berada. Beberapa waktu lalu, dia berpura-pura menjadi Evelyn dan pergi ke keluarga Dunn untuk menyelamatkan Julian. Dia mengetahui lokasi keluarga Dunn. Segera, dia muncul di halaman tempat keluarga Dunn berada. Ini adalah halaman rumah mandiri. Saat ini, kain putih diikatkan di pintu halaman, dan potret hitam putih digantung. Siapa? Sarah mendekat dan langsung menarik perhatian anggota keluarga Dunn. Keluarga Dunn ini semuanya mengenakan kain kabung dan berduka. Sarah? Setelah anggota keluarga Dunn mengenali Sarah, mereka tertegun sejenak. Segera, banyak orang menghunus pedangnya. Sarah, suamimu membunuh leluhur kita. Hari ini, aku akan membunuhmu untuk memberi penghormatan kepada leluhur kita. Bab 635, Kekuatan setelah demonisasi. Keluarga Dunn sangat membenci Julian. Karena Julian, seni bela diri 9 kepala keluarga dihapuskan, dan sekarang dia sekarat dan hanya bisa berbaring di tempat tidur. Karena Julian, leluhur terkuat dalam keluarga, dia meninggal. Mereka semua tahu bahwa Julian diserang dan terluka parah. Sekalipun dia abadi, itu tidak ada gunanya. Namun, hal ini tidak bisa menghilangkan kebencian. Melihat Sarah, raungan anggota keluarga Dunn melonjak. Pada saat itu, 7 atau 8 anggota keluarga Dunn menghunus pedang mereka dan segera mengepung Sarah. Sarah, bahkan jika Raja Surga datang hari ini, aku tidak bisa menyelamatkanmu, kataku begitu. Ketika Sarah melihat anggota keluarga Dunn, gambaran Julian yang terluka parah dalam serangan diam-diam secara otomatis muncul di benaknya. Kemarahan yang tak terbatas tiba-tiba muncul di hatinya. Keinginan membunuh di dalam hatinya semakin kuat. Matanya merah darah dan ekspresinya galak, seperti hantu yang ganas. Ah! Dia menekannya dengan kuat, tapi dia tidak bisa menekannya sama sekali. Dia meraung keras. Raungan itu membawa aura yang menakutkan, dan keluarga Dunn di sekitarnya terhuyung bahkan ada yang jatuh ke tanah, berguling-guling di tanah dengan ekspresi kesakitan di wajah mereka. Pergerakan di luar menimbulkan kekhawatiran orang lain di keluarga Dunn. Saat itu, banyak orang bergegas keluar. Pemimpin keluarga Dunn adalah sosok tingkat tua, dia adalah Tommy. Tommy bergegas keluar bersama banyak orang. Ketika dia melihat Sarah, wajahnya sedikit berubah dan dia tidak bisa menahan diri untuk tidak berseru, mengapa aura Sarah begitu kuat? Mati. Wajah Sarah menjadi gelap dan dia mengangkat pedang jahat sejati di tangannya. Segera, warna merah darah di matanya menghilang, dia sadar kembali, dan berteriak, ayo pergi, ayo cepat. Tidak ada yang bisa pergi. Sarah setengah gila dan setengah iblis, dan kata-katanya tidak sesuai dengan kata-kata di balik kata-katanya. Keanggota keluarga Dunn semuanya tampak bingung, tidak tahu apa yang sedang terjadi. Anggota keluarga Dunn yang terjatuh ke tanah juga bangkit, segera mundur, dan berdiri di belakang Tommy, menatap Sarah dengan waspada. Penatua Tommy, Sarah adalah istri Julian. Saya mohon yang lebih tua untuk membunuhnya dan membalaskan dendam pemimpin klan dan leluhur. Tommy tahu bahwa keluarga Dunn sekarang tidak memiliki pemimpin. Nenek moyang meninggal dan pemimpin klan digulingkan. Di antara teman-temannya, ia memiliki gengsi tertinggi. Sekarang adalah kesempatan bagus baginya untuk memberikan kontribusi. Dengan membunuh Sarah, dia berhasil naik tahta dan menjadi kepala keluarga Dunn. Kemudian dia bisa berlatih seni bela diri terbaik yang tercatat di Paviliun Sutra Keluarga. Memikirkan hal ini, wajahnya menjadi gelap. Sambil mengarahkan tongkatnya ke tangannya, dia berkata dengan suara dingin, Sarah, keluarga Dunnku tidak datang merepotkanmu, tapi kamu berinisiatif untuk datang ke rumah kami. Hari ini, aku akan membunuhmu untuk membalaskan dendam keluarga nenek moyang dan bapak leluhur. Tommy melambaikan tongkatnya di tangannya.
Energi mengerikan melanda dirinya. Sarah mengangkat pedang jahat sejati di tangannya untuk melawan. Kruk yang diayunkan Tommy langsung terputus. Tommy merasakan kekuatan dahsyat datang dari separuh tongkat di tangannya. Dia terkejut dan terjatuh kembali ke tangga di depan pintu. Dia gagal menahan amukan darah di tubuhnya tapi muncrat. Sarah muncul di depan Tommy dalam sekejap. Pedang jahat sejati di tangannya langsung menembus tubuh Tommy. Anda... Mata Tommy terpejam dan melebar, dengan ekspresi tidak percaya di wajah lamanya. Dia menatap pedang yang menusuk tubuhnya. Pedang ini, pedangnya sedikit melengkung, kesenjangan generasi. Sarah menyerungkan pedangnya. Zi. Aliran darah keluar. Tommy mengulurkan tangannya untuk menutupi lukanya, tapi tidak ada gunanya. Darah terus mengucur, dan tangannya langsung ternoda merah. Tubuhnya perlahan jatuh ke tanah. Ah, ini. Ekspresi keanggota keluarga Dun berubah, dan mereka dengan cepat mundur seolah-olah mereka melihat setan. Ayo pergi, kenapa kamu tidak pergi? Kenapa kamu tidak pergi? Setelah Sarah menyingkirkan pedangnya, dia juga sadar kembali. Ayo cepat pergi. Dia menggunakan pedang jahat sejati. Energi pedang tak terlihat berubah menjadi pedang. Gemuruh. Bangunan di sekitarnya terus-menerus dihancurkan. Sebaliknya, keluarga Dun itu seperti burung yang ketakutan, terus-menerus melarikan diri. Kematian, bunuh mereka secepatnya, mereka semua pantas mati. Sepertinya ada suara yang terus-menerus muncul di benak saya. Suara ini mempengaruhi Sarah. Tidak, kami tidak bisa. Alasan memberitahunya bahwa dia tidak dapat mengambil tindakan lagi. Pada saat ini, otaknya pusing, seolah-olah hantu jahat yang tak terhitung jumlahnya mengom, dan telinganya berdengung. Dia duduk bersila di tanah. Memotivasi Raja Jahat Sejati untuk tinggal di gua salju, Dimitri mengajarinya teknik sangking. Sambil diam-diam melafalkan mantra, pikiran yang kacau perlahan menjadi tenang. Dia tidak tahu berapa lama dia duduk di sana. Ketika dia sudah benar-benar tenang, dia membuka matanya dan melihat. Ada mayat di tanah, dengan darah menodai tanah menjadi merah. Dan halaman rumah Dun akan runtuh. Dan 10 meter jauhnya, ada seorang lelaki tua berdiri. Dia mengenakan jubah putih longgar dan potongan cepak, yang hampir seluruhnya putih. Dia adalah Dimitri. Ketika Dimitri tiba, dia bergegas ke keluarga Dun tanpa henti. Saat mereka tiba, Tommy sudah mati. Sarah, sebaliknya, duduk bersila di tanah dan terus melafalkan mantra dalam hati. Dia tidak menyela, tapi berdiri di samping dan memperhatikan dengan tenang. Dia tidak berjalan sampai Sarah bangun. Sarah juga melihat Dimitri mendekat, dan mau tidak mau berdiri, seperti anak kecil yang melakukan kesalahan, menundukkan kepalanya dan memanggil, "Kakek." Dimitri melirik pedang jahat sejati di tangannya, lalu menatapnya lagi dan berkata, "Angkat kepalamu." Mendengar ini, Sarah mengangkat kepalanya. Namun, matanya berkedip-kedip, dan dia tidak berani menatap Dimitri atau menatap matanya. "Kakek, aku tidak bisa mengendalikan diriku sendiri." Dia menundukkan kepalanya lagi dan berbicara dengan lembut. Dimitri mengangguk sedikit, "Saya tidak menyalahkan Anda." Dia tidak menyalahkan Sarah. Dia tahu betapa mengerikannya pedang jahat sejati itu. Bahkan dia yang memegang pedang jahat sejati memiliki keinginan untuk membunuh, apalagi Sarah. Apalagi Sarah masih memiliki darah kura-kura di tubuhnya. Apa yang terjadi sebelumnya? Dimitri bertanya. Saya juga tidak tahu. Sarah menggelengkan kepalanya dan berkata, "Segera setelah saya mendengar bahwa Julian diserang dan terluka parah, saya tidak bisa menahan amarah. Ketika saya marah, saya ingin untuk membunuh seseorang." Oke. Dimitri sedikit melambaikan tangannya. Situasi Sarah persis seperti dugaannya. "Ayo pergi, ikuti aku ke rumah Fisher untuk menemui Julian. Aku akan menemukan cara untuk melarutkan darah kura-kura di tubuhmu dan menjadikanmu orang normal." Dimitri berbalik dan pergi. "Oh." Sarah berkata dengan lembut. Dia menundukkan kepalanya dan mengikuti Dimitri. Meskipun Dimitri tidak menyalahkannya, dia merasa bersalah di dalam hatinya. Dia mengambil 3 langkah dan berbalik. Dia menatap Tommy yang terjatuh ke tanah dan sudah lama kehilangan nafas kehidupan. "Kakek, dia." Dimitri berhenti, memandang Sarah, dan berkata, "Praktisi seni bela diri, tidak satupun dari mereka memiliki banyak nyawa di tangan mereka. Anda seharusnya tidak memiliki beban psikologis apapun. Bahkan jika Anda memilikinya, anggap saja diri Anda sebagai penegak hukum dan hilangkan bahaya untuk orang-orang." Sarah menggigit bibirnya rat-rat dan tidak mengucapkan sepatah kata pun. Namun, dia merasa sangat menyesal dan bersalah. "Hus." Dimitri menghela nafas tanpa daya dan berkata, "Ayo pergi." Sarah mengikutinya. Saat ini, keluarga Fisher. Evelyn telah kembali. Dia datang ke halaman belakang keluarga Fisher dan memasuki kamar Julian.
Dia melihat bahwa keluarga Fisher menggunakan energi sejati mereka untuk memperbarui hidup Julian, matanya sedikit tertutup. Bersambung.